Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di musola kita ini dalam rangka memperingati hari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pertama sekali kita selalu bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di mushola Al-Munawwarah yang kita cintai. Jadi itulah sekilas bos pendek saja, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin panjang lebar beko kita ceramah agama bersama Buya itu. Kepada yang terhormat Bapak Budiman SAG MM Datuk Melanu Garang, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kepada Bapak Datuk disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad faza muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina wa huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ketua Mushola Al-Munawwarah Jorong Balai Labuh Bawah Kenagarian Limau Kaum. Yang saya hormati Angku Datua Hafiz Rizal sebagai nenek mama beliau tokoh masyarakat kemudian anggota DPRD periode 2004-2009 di Tanah Datar. Seterusnya saya hormati seluruh pengurus mushola, kemudian angku-angku, nenek mama, alim ulama, jaya pandai, tokoh masyarakat yang hadir, ibu-ibu bunda kandung, majelis taklim, para pemuda, remaja, baik putra maupun putri, dan anak-anak bapak yang bapak cintai dari TPA kita. Ambo dapat informasinya yang hadir saat sekarang ini warga kita Jorong Balai Labuh Bawah, khususnya jamaah di sekitar mushola dan banyak guru dan ulama yang hadir, tokoh masyarakat ya, kayak Pak Kuat ya. Tentu beliau urusan agama ya di tangan beliau, kemudian ada guru-guru kita yang lain. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan acara silaturahim pengajian kita dalam rangka Isra Mi'raj malam hari ini berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keimanan dan amal kita, dan Allah jadikan ini amal soleh yang akan membawa kita
bersama-sama nanti di surga Jannatul Naim. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya banggakan, saya Budiman Gala Datuk Malano Garang, Kampung Ambo di Batu Basah, Kecamatan Pariangan, Tanah Datar. Sekolah dulu SD di Batu Basah, SMP di Sangka, Man di Siko, 5 kaum. Jadi ambo marasombo kampung bersiko. Kalau mau bersikolah baraja je guru-guru ambo yang ada di 5 kaum. Kini ambo barado di Padang. Diamanahkan sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dipilih oleh masyarakat Tanah Datar, Padang Panjang, Sawah Lunto, Sijunjung, dan Darmas Raya. Jadi ambo wakil masyarakat dari Tanah Datar dan sampai ke kota kabupaten lain. Tapi kampung awak Tanah Datar. Sebelum menjadi anggota DPRD provinsi ko, ambo anggota DPRD di Kota Padang. 3 periode berturut-turut 2004 sampai 2009, 2009 sampai 2004 balik, 2004 balik sampai 2009 balik. Dan tugas ambo 3 periode menjadi anggota DPRD sampai periode yo kini pernah juga menjadi pimpinan DPRD. Tugas pertama ambo tetap adalah sebagai ustaz. Tugas kedua baru menjadi anggota dewan. Dan ambo berturut-turut menjadi anggota dewan di Padang itu karena memang dukungan dari bapak dan ibu seperti itu. Di ambo mengaji, berceramah, di sini ambo membangun. Nah, kalau di Padang Pak Ibu kan banyak komplek, komplek perumahan, Kolimbium itu ribuan, puluhan ribu orang di situ. Komplek perumahan di Tabiang, ya. Komplek perumahan surga, namanya ada pula komplek perumahan Surogadang di Isteba, ada ibu itu komplek-komplek itu banyak, ada di Pengambiran. Ya. Jadi aku sebagai ustadz biasanya berjuang di DPRD, ambo bangun jalan sekomplek itu ambo kelokkan teman sajinya. Ambo bangun sekomplek itu jalan ambo kelokkan kamu sholat. Itulah diantaranya karena ustadz sudah ceramah, sudah khutbah, ustadz tolong bantu kampung kami, tolong bantu kami, bantunya beliau. Ya termasuknya untuk masjid dan musola. Maka alhamdulillah mungkin karena silaturahim, walaupun aku belum pernah sekali juga pada Tuhan, belum pernah berceramah lo di Siko, tapi rupanya ada rasaki itu masyarakat berisiko. Itu yang bagi informasi itu Pak Heron, itu yang di sebelah Pak Mes. Ada Pak Andri Azhari, Pak Andri Azhari yang nambah kacamata bu, yang nambah kacamata dicolok siapa? Habis apa-apa. Kok beliau? Jadi saya mau sampai kemari, kemudian bertamu jo beliau, beliau menyampaikan aspirasi dari Bapak Ibu. Rupanya setelah ambo tinjau kemari, lain tidak salah membantu. Layak do musola tu, layak do nanka dibangun tu. Alhamdulillah layak do jemaahnya yang ramai luar biasa. Bertamu lo ambo jo kawan lamu,
Pak Datuk. Alhamdulillah. Lai diterima de orang nan elok-elok juga gitu ya. Tokoh masyarakat yang selalu pernah berjuang. Walaupun kapatang ko beliau ditakdirkan slip saketek saja. Kalau enggak mungkin 2 kali pun dapat. Nah, dari beliau dapat loh. Dari Ambo dapat loh. Tapi dari beliau ditakdirkan para suara beda. 66 suaranya sebanyak ibu-ibu kini itu. Ada jadi beliau. Itulah takdir biasa. Bapak Ibu, kini kita mengaji tentang Isra Mi'raj. Surat Al-Isra ayat 1 yang lah mau baca tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Yang Allah berkahi di sekitar dan sekelilingnya. Terkait dengan Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, Ambo ingin mentausiah untuk diri Ambo dan Bapak-bapak sadono untuk kita fokus ke beberapa hal. Yang pertama, kita mengingat Masjidil Haram di Makkah. Kiblatnya umat Islam. Apabila kita beribadah di situ, Allah lipat gandakan 1000 kali lipat. Dan ke situ pula lah kita menunaikan ibadah haji, termasuk bapak-bapak yang telah haji ke situ. Tempat yang bersejarah yang diawali oleh Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Kiblat pertama umat Islam sebelum kiblat kita sekarang ke Masjidil Haram di Makkah. Yang Nabi Muhammad SAW Isra ke sana, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit Sidratul Muntaha. Bapak Ibu, kalau Masjidil Haram kita aman beribadah di situ sekarang. Ada pemerintahan Saudi Arabia sebagai khadimul ummah, pelayan umat Islam seluruh dunia. Kita aman beribadah di situ, kita aman membaca Al-Quran di situ, kita aman mengembangkan agama di situ, mengamalkan ajaran Islam di situ. Bahkan di sana berlaku juga hukum Islam, baik pidananya maupun perdatanya. Tetapi ada masjid yang sekarang ini dalam kekuasaan Yahudi. Padahal itu adalah kiblat pertama umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Apabila kita beribadah di situ juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala nilainya, melebihi masjid-masjid lain yang ada di dunia ini. Jadi yang istimewa dan bisa dikunjungi secara khusus di dunia itu kan hanya 3 masjid saja, Pak. Yang kita sengajakan ke situ beribadah, kita ke situ nilainya sangat besar kan 3 saja masjid. Yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Haram aman dan kita beribadah di situ dengan leluasa. Masjid Nabawi atau Masjid Madinah kita bisa juga beribadah dengan bebas dan leluasa di situ. Tapi Masjidil Aqsa saat sekarang ini
dikuasai oleh Yahudi, diatur oleh Yahudi. Bahkan sampai hari ini, Bu, saya tadi pagi masih melihat umat Islam diusir, umat Islam ditembak, umat Islam dilempar, umat Islam dirampas rumahnya, umat Islam dilarang ke masjid itu, kecuali yang tua-tua umur 60 boleh masuk ke situ. Tapi kalau kurang dari 60 umurnya, tidak boleh masuk ke Masjid Al-Aqsa. Tidak boleh sembahyang situ, jangan bebas beribadah. Maka Bapak Ibu, di waktu kita memperingati Isra dan Mi'raj ini, ya kan, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kalahkan Yahudi yang menguasai Masjid Al-Aqsa, sehingga kita bisa kembali beribadah di situ. Umrah kita sebenarnya tidak sempurna kalau kita tidak sampai ke Masjidil Aqsa. Sudah besar ibadah nilainya di Masjid Haram, di Masjid Madinah gitu. Tapi Masjidil Aqsa yang juga nilainya ya sama dengan Makkah, Madinah, kita tidak bisa berkunjung ke situ. Nah, maka para pemimpin-pemimpin Islam, para ulama-ulama Islam mengajak kita untuk berdoa agar Masjidil Aqsa itu dibebaskan oleh Allah dari kekuasaan Yahudi dan kembali ke pangkuan umat Islam. Karena Masjidil Aqsa, Palestina, adalah buminya para nabi dan merupakan tanah wakaf umat Islam seluruh dunia. Jadi membebaskannya termasuk kewajiban kita umat Islam di seluruh dunia, bukan kewajiban orang Palestina saja. Nah, saya sudah pernah berkunjung ke Palestina sekitar 12 tahun yang lalu ke Gaza. Setelah serangan Israel ke Gaza, waktu itu Gaza dibombardir sehingga umat Islam di situ hancur masjidnya, hancur sekolahnya, hancur rumah sakitnya. Banyak mereka yang miskin, tidak makan karena diblokade oleh Israel sekelilingnya. Tapi waktu itu Mesir dipimpin oleh seorang hafiz Al-Quran, namanya Muhammad Mursi. Sehingga saya bersama teman-teman melewati Mesir bisa masuk ke Gaza dengan aman. Waktu itu saya melihat masyarakat Gaza yang luar biasa. Walaupun dia dibombardir, kemudian dia diserang hampir setiap hari oleh Israel, gitu ya, tetapi keimanan mereka tidak goyah, keislaman mereka tidak goyah. Semangat berislam kita mengalahkan mungkin seluruh dunia. Kenapa Pak Ibu? Saya saksikan langsung beberapa masjid, saya sholat di situ. Kalau sholat 5 waktu ini Pak, subuh, zuhur, maghrib, isya, ya, asar, maghrib, isya, itu seperti kita sholat Jumat di Masjid Raya 5 kaum ini. Itu di 5 waktunya. Kemudian waktu hari Jumat Pak, itu melimpah-limpah sampai ke jalan raya. Sebagaimana ibu pergi jemaah haji, ya, atau sholat di Masjid Madinah, tidak di dalam mansaji sholat, tapi di jalan-jalan gitu kan, penuh semuanya. Begitulah semangat dan keimanan mereka dengan Islam, dan mereka menjaga sholat 5 waktu yang dijemput oleh Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj. Yang berikutnya Bu, saya menemukan juga di situ, di keluarga masyarakat yang ada di Palestina, khususnya Gaza, mereka adalah para penghafal Al-Quran semuanya. Dan itulah menyebabkan Gaza itu tidak bisa dikalahkan oleh Israel Bu. Jadi Palestina itu kan luas, salah satu provinsinya Gaza. Selainnya dikuasai oleh Israel.
Tetapi yang Gaza ini tidak bisa dikuasai oleh Israel. Karena apa? Karena masyarakat Gaza ini di dada mereka ada Al-Quran. Mereka adalah penghafal Al-Quran. Kalau ada berkeluarga dia 7 orang Pak Ibu ya, 7-nya baru ayah, ibu, anaknya berlimo. Itu biasanya 5 orang hafiz Al-Quran 30 juz. Yang 2 lain mungkin 20 juz, 10 juz. Tidak ada mereka yang tidak menghafal Al-Quran. Itulah yang menyebabkan sampai hari ini yang benar-benar merdeka di Palestina itu Gaza, Pak. Sedangkan tepi barat yang dikuasai oleh Muhammad Abbas itu dikuasai Israel sebenarnya. Muhammad Abbas itu hanyalah orang yang digaji oleh Israel jadi presiden Palestina, tapi tidak punya senjata, tidak punya tentara, bak kata Israel saya gitu. Ini pelajaran yang kita ambil dari Isra dan Mi'raj. Mengingat bumi Palestina adalah kewajiban kita untuk membebaskannya. Jadi penghafal Al-Quran, Bu, itulah yang menyebabkan mereka tetap dimenangkan oleh Allah. Setiap ada perang di Israel yang angkat tangan dulu, damai. Setelah perang habis, itu minta damai Israel. Habis itu nyumulai lo perang beliau. Ala jadi perang itu minta damai lo beliau. Yang mendamaikan Israel, Mesir. Mesir itu di belakang satu lo sama Israel sana. Gitu. Jadi ini Pak Ibu. Tapi kita semangatnya kita lihat. Saya bertemu juga anak-anak mereka di masjid tertua di dunia di situ. Yang masjid ini dulu adalah gereja di zaman Bizantium Romawi. Kemudian setelah kekuasaan Islam menjadi masjid, di situ penghafal Al-Quran anak-anak muda, ya mulai dari yang kecil, remaja dan tua penghafal Al-Quran di situ. Ketemu anak-anak yang seperti sebesar ini, di waktu ditanya kepada mereka apa cita-cita mereka, 3 cita-citanya, Bu. Hampir semua mereka kita tes itu apa cita-citanya. Yang pertama cita-cita kami adalah menjadi hafiz Al-Quran. Yang kedua adalah menjadi insinyur. Ada yang menjadi sarjana ekonomi, tapi hafiz Al-Quran. Gitu cita-cita mereka. Mereka punya macam-macam cita-cita. Jadi tentara yang hafiz Al-Quran, ya. Jadi guru yang hafiz Al-Quran, jadi dosen yang hafiz Al-Quran, itu cita-citanya yang kedua. Yang ketiga, membebaskan Masjidil Aqsa. Itu kecil-kecil gini, Bu. Anak-anak ketek sajalah ingin membebaskan Masjidil Aqsa, itu cita-citanya. Jadi cita-citanya menjadi hafiz Al-Quran, kemudian berpendidikan tinggi, kemudian membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, Bapak dan Ibu, makanya kalau saya mengajak juga, kalau ada datang ulama-ulama terutama dari Timur Tengah atau dari Palestina yang meminta sumbangan untuk perjuangan Palestina, jangan ragu-ragu memberikan kepada mereka. Insya Allah sampai bahagian berjuang kita dengan harta, ya, di samping karena kita tidak mampu dengan jiwa, ya, dengan harta kita sampaikan ke Palestina. Saya waktu ke Palestina itu membawa bantuan sebanyak 1,5 M waktu itu, Pak. Dari bantuan masyarakat Sumatera Barat kita antarkan langsung ke situ. Dan waktu kita bertemu di situ, mereka benar-benar terasa mengamalkan Islam. Awak sebagai tamu, Pak, benar-benar dimuliakan, dihormati, dibimbing, bahkan dikawal tentara, Pak, karena daerahnya kan kurang aman. Waktu saya meninjau sebuah daerah pertanian waktu itu di situ, 3 kilo di depan saya meledak bom yang dilontarkan oleh Israel dari senjata kendalinya, peluru kendalinya. Tapi masyarakat itu kayaknya enggak takut dia bom, enggak khawatir dengan senjata. Lata biasa sesama aja, ada kecelakaan tadi di si Penjuran 7. Kayak itulah kalau ada bom tuh. Ada oto balagu tadi di Simpang Kiambang. Kayak itulah mereka mendengar senjata kalau ada apa itu. Bom, ada peluru kendali dan sebagainya itu. Di samping itu mereka juga saya lihat hendak lo menyuruh-nyuruhnya dulu. Mereka tetap beraktivitas, ke sawah ada, ke ladang ada, kemudian berdagang ada. Apa kalau tidak takut mereka, katanya maut itu di tangan Allah.
pergi berperang kita tidak akan menyebabkan kita cepat mati, ya. Tidur-tidur di rumah tidak juga memperlambat kita mati, karena mati itu datangnya ajal. Maka mereka pun bersemangat untuk berjuang. Jadi di situ ada pasukan namanya Hamas, ya, Al-Qassam. Itu syarat menjadi pasukan Al-Qassam itu adalah hafiz 30 juz. Kalau tidak hafiz 30 juz tidak bisa jadi tentara. Nah, itu makanya itu tentara yang paling ditakuti oleh Israel. Dan saya alhamdulillah dibawa ke front depan tuh, Pak. Karena memang Pak Ika situlah siap mati, Pak. Jadi lah batingkan surat wasiat itu kepada anak istri, kalau seandainya saya tidak kembali, ini wasiat. Memang disengaja, Pak. Jadi waktu itu saya diajak untuk melihat ke front pertempuran tuh, nampak dari sekitar jarak 1 kilo itu tentara Israel mondar-mandir dengan tank baja segala macam di situ. Nah, kemudian saya di front depan tuh ada agak perbukitan sedikit, nampak itu Pak. Dijelaskannya itu tentara Israel itu semua. Tapi mereka tidak berani menyerang kami. Mereka adalah orang-orang penakut. Kecuali diperintah oleh Perdana Menterinya, serang katanya kan, pakai pempes dulu, Pak. Karena menyerang tentara Palestina itu dalam keadaan takut. Sehingga kalau keluar pipisnya gitu, karena ketakutan. Nah, rupanya memang demikian, mereka beraninya kalau dari jauh, Pak. Tapi yang Parang Basoso, yang dekat-dekat menjaga itu tidak berani dia. Dia penakut. Nah, sementara memang nggak berbeda kalau para mujahidin, tentara Palestina ini berjuang untuk mencari mati. Mati syahid nionya itu. Walaupun nio mati, kalau Allah nak milih kan tak mati, Pak, ya. Mati syahidnya. Sementara tentara itu ingin duit, gitu. Berjuang untuk hidup. Maka itu bedanya antara pejuang Islam dengan orang-orang kafir. Kalau pejuang Islam ingin mati syahid, sementara orang-orang kafir ingin mempertahankan hidup selama-lamanya. Di situ poinnya, Pak Ibu. Itu yang pertama. Jadi doa kita dan perjuangan kita untuk Palestina. Jadi balik perjuangan di situ, Bu. Nah, sedangkan di DPRD, nah itu ya. Untuk agama memang perlu berjuang juga. Perlu orang baik-baik di situ. Perlu orang dekat dengan masjid di situ. Perlu orang yang tahu kebenaran di situ. Nah, itu pula lah saya selama 3 periode di Padang, Bu. Dan sekarang di provinsi tetap komitmen memperjuangkan pertama bagaimana agama kita ini ya'lu wa la yu'alai. Ya'lu wa la yu'alai. Menjadi agama kita ini tinggi dan tidak ada lebih tinggi daripada Islam tanya. Jadi waktu saya anggota Dewan di Padang, Pak, saya memperjuangkan sampai 8 perda bernuansa syariah. Jadi kalau tahu Pak Agu Nonyo anggota Dewan itu salah satunya. Dan saya sebagai ustadz, itu agama yang paling pertama. Maka di Padang, Bu, ada perda yang kita buat wajib baca tulis Quran. Di Padang ada perda yang kita buat wajib berpakaian muslim muslimah. Di Padang ada perda yang kita buat wajib mengeluarkan zakat. Ada perdanya. Di Padang ada perda yang kita buat, perda Tibum, namanya pasal-pasalnya bersih, larangan berjudi, larangan minuman keras, larangan maksiat. Jadi ada perda yang kita perjuangkan. Selama saya di Padang juga begitu. Dulu waktu saya tahun 2004, nah ini Pak Kuada ya, juga kemana Pak? Ya Pak Aris di mana tugasnya? Dinas Pendidikan ya. Nah, perda pendidikan kita ada, pengelolaan pendidikan di situ, Pak. Pengelolaan pendidikan itu kita mendorong bagaimana anak-anak kita di Padang itu wajib baca tulis Quran. Kemudian pandai berbahasa Inggris, bahasa Arab. Kemudian juga kita di situ majelis taklim, itu pendidikan formal informal namanya, Pak. Kita masukkan majelis taklim, wirid yasin, TPA, MDA gitu ya. Kenapa kita perdakan? Agar bisa dianggarkan di APBD. Nah, gitu Pak Kuat. Kalau tidak ada di perda, tidak bisa. Ada dasar hukumnya itu. Jadi membela agama itu tidak bisa loh. Untuk apa?
Sehingga dengan ada perda itu Pak, tahun 2004 anggaran untuk perjuangan agama, tahfiz, masjid, musola, guru TPA, guru TPQ segala macam itu cuma 4 miliar. Setelah kita masuk ke situ, saya Ustadz, partai saya PKS, Partai Islam Rahmatan lil Alamin. Itu perjuangan pertama. Langsung kita tingkatkan dari 4 miliar menjadi 10 miliar. Periode berikutnya Pak, saya periode yang ketiga dengan kawan-kawan, kita tingkatkan menjadi 20 miliar. Saya tinggalkan Padang, 3 periode saya, itu anggaran untuk kegiatan agama sudah lebih dari 30 miliar. Itu untuk guru TPA, MDA, honor, pesantren Ramadan, untuk majelis taklim, bantuan masjid, musola gitu ya. Emang butuh begitu juga, karena untuk perjuangan Islam ini di samping aturan yang harus mengarah berpihak kepada Islam, kita butuh juga dana untuk perbaikan sarana prasarana pendidikan anak kita, masjid, musola dan sebagainya untuk guru-guru agama kita. Nah, makanya Pak, waktu ada usulan sampai ke siku, kalau untuk mansaji, untuk musola, Ustaz Budiman tak bisa menolak, ya kan? Insya Allah kita bantu. Nah, apalagi ya jangankan mansaji musola kan, untuk pertanian pun kita bantu kan. Nah, kalau ada masuk di siku untuk jalan pertanian, ada jalan lingkungan gitu ya, ada mesin traktor dan sebagainya, itu yo karena ingin kita masyarakat Islam kok hidupnya sejahtera, dibantu. Nah, itu benar Bu. Nah, makanya ini kembali kita kepada Isra Mi'raj tadi. Jadi kalau Palestina berjuang dia berat seperti itu, kita juga berjuang. Nah, maka kalau di Palestina Pak Ibu membebaskan Masjidil Aqsa, mereka ingin bebas beribadah di situ. Sekarang kita di musola kita ini, di masjid-masjid kita tidak ada halangan sama sekali. Jangan sampai masjid musola kita kolangan. Kita harus berjuang untuk meramaikannya. Kita harus menjadi contoh untuk meramaikannya. Apalagi dalam Isra dan Mi'raj ini, Allah berbicara tentang masjid ke masjid. Hidup ini adalah dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau hidup awak dari masjid ke masjid, Bu, pagi awak sholat subuh ke mansaji. Sudah tua bakar aja ke sawah, ke ladang, jadi pegawai dan sebagainya. Zuhur balik lo ke mansaji. Selesai sholat zuhur, karajulah urusan yang lain. Disuruh Isra oleh Allah, sudah itu sholat asar lo awak. Kalau kehidupan kita ini dari masjid ke masjid, 5 waktu sehari semalam kita sholat di masjid, sholat di awal waktu, sholat berjamaah, kita ramaikan musola ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jika kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, rajin sholat, rajin ibadah, rajin berzikir kepada Allah SWT, Allah akan datangkan makhraja, jalan keluar dari masalah-masalah kehidupan kita, rezeki dari pintu yang banyak, rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Itu jaminannya, Bu. Nah, oleh sebab itu, dengan pengajian kita malam ini, poin Isra Mi'raj ko Pak Ibu adalah bawa maramian surau musola mansaji wakwa. Kalau tidak ada Ustadz Bu, gak sekali sebulan dia mau manceran Ustadz. Kalau tidak Ustadznya mau benar gitu. Nah, mengaji Pak, jangan sampai tidak ada pengajian di situ. Tapi nampaknya ibu-ibu mulai seragam pakaiannya tuh. Lain dong ngaji Ibu ya? Wirid Yasin? Ya, alhamdulillah. Wirid Yasin di rumah sekali dibawa ke masjid Ibu. Ada putarannya ke masjid. Dapat ya. Dari rumah Ibu itu, besok rumah Ibu itu ambil sekali seminggu putar ke masjid sekali. Semua judul-judul Bu. Judul-judul awak sekali untuk awak, sekali untuk Ibu itu, sekali untuk masjid. Jadi judul-judul itu ada giliran untuk masjid. Ya kan? Wirid Yasin ada giliran untuk masjid. Ya kan? Nah, itu untuk maramikan musolawak kok. Kalau tidak siaga maramian musolawak. Nah, kemudian mudah-mudah
disuruh berkegiatan di sekolah. Nah, wirid remaja, ketuanya na muda-muda. Pemuda, ketuanya na muda-muda. Jangan ada lo pemuda, tapi umurlah 60 tahun gitu. Ketua pemuda aja ada bu di beberapa kampung macam ni. Ketua pemuda. Tapi apa kau orang buatnya lah putih, bajalan lah payahnya ketua pemuda namanya. Jadi kalau ketua mansaji kok dapat na muda-muda. Ini apa ambo yang apa tadi Pak? Pak apa? Pak Samsul ya? Pak Samsi ya? Pak Azmi? Azmi, Bapak Azmi SAK. Beliau kolah tua kalau untuk jadi ketua musyawarah. Lah pensiun beliau. Beliau seharusnya sebagai penasehat lah. Ya kan? Sebagai pembimbing yang muda-muda. Jadi untuk meramikan musola di antara strateginya lah ketuanya na muda-muda kan. Nan sedang kuliah kah atau lah tamat kuliah inyo ketuanya. Agian kan muda-muda nan tua-tua sebagai penasehat ada pada tua dan lain-lain. Tapi kalau gahat-gahat juga ya, kadang lapan damam gitu ada sebagainya. Di samping ya buat pemberdayaan na muda-muda. Jadi poin dari Isra Mi'raj adalah dari masjid ke masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi ambil hikmahnya bagaimana kita beribadah seperti di Masjidil Haram, seperti di Masjidil Aqsa, semangatnya kaman saji musola wakwa. Ambo memang gak sadih ibu hati ambo bu. Kalau selesai MCK aku nanti lah rancak sampai bau dua wakwa, ndak ada na bau dua kasinan. Padahal ambo baru setiap orang yang bau dua ditampai yang ambo bantu gua, ambo perjuangkan dari DPRD gua, ambo dapat palo ndaknya. Ibu dapat palo tanpa dikurangi palo ibu yang sholat di situ, ambo dapat palo pula. Tapi kalau ndak ada nan tua nan muda anak-anak wa bau dua di situ tuh yo sadih wa. Ya kan? Apalagi kalau seandainya kok syukur lo bu Pak, tonggak musola kau liampeknya. Aduh mensaji tonggaknya banyak mana Pak Kuat. Banyak tonggaknya. Sampai tonggaknya lebih banyak daripada jamaahnya. Itu memang menyedihkan sekali. Ya. Banyak lo tonggak daripada jamaah ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, dengan Isra Mi'raj ini kita mantapkan sholat kita. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, seriuskanlah sholat, benar-benarlah kita sholat. Sholat yang tegak, sholat yang benar pasti akan mencegah dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Bu, Pak, kini ada narkoba masuk desa. Mungkin di mau kau madoya Pak Ketua ya? Alah. Judi, mencuri maliang, kejahatan-kejahatan masih ada di negara Yakuan. Masih banyak maksiat di negara Yakuan. Bagaimana caranya kita memberantas maksiat itu? Kemungkaran-kemungkaran itu, pertama dan utama dirikanlah sholat. Maka anini mama, alim ulama, cadia pandai, tokoh masyarakat, pengurus mansaji, siapa saja di antara kita yang ada di nagariko, hendaknya mendorong masyarakat wakuba mendirikan sholat dan disiplin dengan sholatnya. Selesai insya Allah masalah kemungkaran, masalah maksiat. Tapi yo sepakai oleh Pak Buah. Kita harus kompak. Kalau kata Pak Datuk tadi, Pak Apik Rizal, harus kompak. Kalau tidak kompak,
berpecah belah, awak bercerai-berai, awak ndak kompak, awak kalah, awak de preman. Ya kan? Kalah awak oleh para penjahat, baik penjahat narkoba misalnya atau yang betul-betul yang lain. Tapi kalau kita kompak, Bang, insya Allah. Maka kuncinya Bapak Ibu adalah saya mengajak diri saya dan kita semua, bagaimana kita benar-benar mendirikan sholat. Satu. Yang kedua, bagaimana kita sholat di masjid. Usahakan sholat di awal waktu. Usahakan sholat itu berjamaah. Kalau ndakkan 5 waktu, Pak Ibu, minimal subuh, maghrib dan isya. Mungkin kalau zuhur ada yang sholat di sawah, di ladang, di kantor. Nah, kami juga ketua lah merencanakan ada gedung serbaguna beliau, akan kita bantu juga. Biasanya itu tapi rapi-rapi, alun atoknya pun selesai, dinding alun lain, tapi kita akan jadikan musola, Pak. Bisa aja tapi itu tengah sawah. Ah, itu boleh zuhur asar di tengah sawah, tetapi waktu subuh di musola kita ini, maghrib di musola kita ini, isya di musola kita ini. Ajak anak-anak awak, ajak keluarga awak. Insya Allah nagari aku akan aman, Bu. Jorang apa? Ya balailah buah bawahku, insya Allah narkoba akan berkurang dan hilang, kejahatan akan berkurang dan hilang. Kalau kita lai kompak sadonyo dari rumah ke rumah, tidak ada yang tidak mendirikan sholat. Makanya kalau ambo jadi bupati, Bu, ambo program Batam Mombo mensiasati supaya masyarakat kok rajin sholat. Persoalan yang lain akan mudah menghadapinya. Coba. Persoalan lain akan mudah menghadapinya kalau sholat kolah duduk. Sholat kolah didirikan dengan baik, dengan benar, sudah dipahami dengan benar, kan? Maka dirikanlah sholat, maka akan berdiri masyarakat Islam di kampung kita ini. Dirikanlah sholat, maka akan berdiri masyarakat Islam di negara kita ini. Tapi sholat yang benar-benar sholat yang kita pahami. Itulah ibu-ibu, kalau kita memperingati Isra Mi'raj ini, inti salah satu yang dijemput oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. Oleh sebab itu mari kita renungkan, kita yang sudah sholat terus tingkatkan kualitas sholat kita. Bagaimana sholat kita? Khashi'un qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un. Yang sudah rajin sholat, mari kita tingkatkan menjadi sholat kita khusyuk dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang masih bolong-bolong sholatnya, bagaimana disiplin 5 waktu. Yang jarang ke masjid, bagaimana kita mulai sholat ke masjid. Nah, itu ada muhasabah namanya, ada evaluasi namanya. Kalau ibu-ibu dalam ada pengajian, kapan perlu dicek yo bacaan hafalan sholat kita. Nah, Allah batua ada peningkatan dah. Kadang-kadang baca Al-Fatihah di waktu SD dulu sampai kini tidak ada perubahan. Padahal waktu di SD itu salah dulu, sampai kini salah juga. Nah, bahkan kalau bisa pengajian itu minta ke Ustaz, kami Nio Ustaz menyampaikan cara membaca Al-Fatihah yang benar. Para lu je, Bu, dalam rangka meningkatkan ya kualitas dari sholat kita agar menjadi sholat yang khusyuk, kemudian bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang terakhir Bapak Ibu, menjadi harapan Jodi Ambo sebagai anggota dewan dan Ambo berlatar belakang Ustaz, kalau bisa ibu-ibu kita bahasa mau meningkatkan juga hafalan Al-Quran awak. Nah, anak-anak wali dong ngaji pada itu ya. Nah,
Anak-anak wa menghafal Al-Quran, ibu-ibu juga menghafal Al-Quran di rumah, diulang-ulang taruh, kan? Kalau bisa ayat yang hafal bu, jangan sampai terikul setarui. Tahu ibu terikul? Qul huwallahu ahad, subuh, zuhur huwallahu ahad tu dia, asar huwallahu ahad tu dia, gitu ya. Jokul auzu birabbin nas. Isa pun beituloh. Dari tahun dulu, dari tahun ketumba sampai tahun gini masih itu juga. Itu kurang peningkatan, tidak ada peningkatan. Jadi kalau dapat bu kita tingkatkan dari trikul menjadi sampai Wadduha apa, Alam Nasrah apa, Al-Qari'ah apa, ya. Semakin banyak pahalanya kita, ya, dalam membaca ayat-ayat tersebut. Tapi kalau trikul itu situ-situ sebalonya. Ini yang kita harapkan. Saya mendorong juga itu Bapak Ibu, ya, melalui musola kita ini, karena saya juga mendukung mulai dari keluarga saya menghafal Al-Quran. Kemudian Tanah Datar sebagai kampung saya dicanangkan juga sebagai Kabupaten Tahfiz. Saya juga mendukung itu. Kemudian sekarang juga dicanangkan di Tanah Datar. Mungkin juga didorong oleh Pak Datuk dulu. Kini satu rumah satu hafiz. Ini layak kita dukung dan sangat, ya, berpeluang untuk kita lebih hebat, lebih maju agama kita ini ke depan, Bu. Ambo, Bu, orang rumah ambo dokter, tamatan Unan, tapi bisa hafal Al-Quran 30 juz. Kalau ambo mang tamat yeyen, tapi kalah aja dari orang rumah ambo. Ambo 10 taloknya. Kadang apa yang lo mempertahankan dan 10 juz. Beliau bisa 30 juz. Kemudian anak ambo ada 8 orang. Sakete nyobo. 8 orang mungkin ada ibu-ibu yang anak 8 deh. Alai ya. Alhamdulillah. Banyak rasaki nama itu. Banyak rasaki, banyak anak gitu. Banyak anak, banyak rasaki. Anak ambo yang 8 kok Bu, yang nomor 1 itu juga hafiz 30 juz. Dan ambo lah peminantu anak nomor 1 tuh. Minantu ambo juga hafiz 30 juz. Ambo lah minantu 3 orang kok. 2 minantu ambo tuh hafiz Al-Quran gitu. Minantu nanti lain 5 juz hafalannya. Anak ambo yang 8 tadi itu ada yang 28 juz, ada yang 26 juz, ada yang 20 juz, ada yang 10 juz. Yang paling sakit itu hafalan anak ambo itu anak yang nomor 2, 3 juz hafalannya. Malah nan paling hebat tuh nan ketek Bu, nan buah saleh gua sampai kelas sampai SD baru, itulah hafiz 30 juz. Namanya Muhammad Arsad Al-Fahmi. Kalau dulu sebelum waktu ambo kampanye ke Patang tuh Pak, kalau orang mambo artis-artis nendak babaju, batamu je masyarakat, ambo artis semua anak ambo je istri ambo tuh saya membaca Al-Quran, hafalannya, itu saja. Jadi ambo mendukung panang anak-anak wasiko kok dapat didorong untuk menjadi hafiz-hafiz. Setelah itu silahkan mau menjadi apa mereka. Sarjana ekonomi, hafiz Al-Quran. Dokter, hafiz Al-Quran. Kalau tidak 30 juz, minimal juz 30. Itu makasih Bu. Tapi jangan juz maniar setaruh. Juz maniar itu tak bisa trikul itu Bu ya. Kul dan tiga itu tidak meningkat. Jadi minimal juz 30. Berarti kan juz amma tuh ya. Dari amma yatasaalun kita berusaha menghafal sampai qul a'udzu birabbin nas. Tapi kok dapat ya 30 juz nih.
Kalau 30 juz ada di rumah wak surang bu, dijamin oleh Rasulullah sekeluarga tu dapat berkahnya nanti ya, mendapat syafaatnya masuk surga ayah ibunya dan keluarga tu 40 orang. Kalau ada seorang hafiz di rumah, maka program Tanah Datar tu hebat tuh. Ingin mengajak masyarakat Tanah Datar ku masuk surga. Jadi kalau ada seorang hafiz anak wak barampe, Aceh hafiz 30 juz, nanti lay 10 juz, nanti lay juz 30, alah masuk tu. Nah, Aiko makasih ambo memotivasi dan mendorong. Nah, nanti kalau ibu-ibu lain serius di sekolah ada lembaga seperti itu, kini kita bantu MCK-nya. Nanti untuk para hafiz lain, hafiz ko ya pondok tahfiz kan namanya atau TPA hafiz di sekolah kita bantu. Nah, tetapi ibu-ibu serius, bapak ciko serius insyaallah. Dari sekolah apa ibu? Aku contohkan anak ambo yang hafiz tuan. Tamatnya ke Patangko di Libya, Jakarta. Nya tamat Libya bu, bahasa Arabnya lancar, kitab pun yang kitab ndak baris tuh hebatnya tuh. Bahasa Inggrisnya pun hebat. Tamatnya di Libya, orang payah cari karajo. Beliau dicari orang untuk karajo, gajinya langsung kadang. Begitu barokah Al-Quran bu. Tu anak ambo nomor 3 itu tamat UIN di apa? Tamat UIN di Surabaya sinan, baru tamat kuliah baru kalau dapat lo jodoh seorang hafiz. Sudah menikah tuh nyo, ada dicari lo dorang tuh nyo itu bakar rajo. Ada lo gaji kadang. Ala karagu dengan Al-Quran, ambo menyaksikan sendiri. Bahkan anak ambo tuh bu waktu ambo ceramah mediko kan salapan anak ambo nih pak. Kini yolah kadang-kadang dulu ketek-ketek sedang kojuan. Pernah ibu-ibu di daerah Pengambiran tuh mau ceramah itu para anak usah setengah ya sana ndak yakin yang bos sabui anak bos salapan kan para ustaz ya kan salapan bu batu bu salapan pak ustaz ya kan kami berdua sih rumah bau umpi ya dari itu payah malah raisi ya kan ustaz salapan laki-laki 7 bu surang nambah dosinya lain tak bau umpi parang setiap hari itu ya kan. Jadi waktu itulah Mbok Mancawe. Alhamdulillah Bu sampai kini ya. Laba cucu lo Mbok ambe. Anak Mbok salapan tuh belum pernah Mbok cadik nyoba cakak mulut le. Jangan ke cakak tinju, ya kan? Main lempar-lempar piring di rumah ya. Basir arak mulut sana dol. Kuncinya adalah saya mendidiknya dengan Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran kok masyarakat akan hebat. Itu di keluarga ambo lah. Di keluarga lain ambo yang cari tuan ibu sekitar lain. Kenal ibu dengan Pak Irwan Praitno? Siapa beliau tuh? Hah? Beliau tuh guru ambo di waktu kuliah dulu, guru dalam dakwah sebenarnya. Beliau itu adalah profesor alumni Universitas Indonesia, ya kan? Tapi beliau memang menghafal Al-Quran dari dulu pak. Dan beliau juga yang mendorong motivasi awak kami ke penghafal Al-Quran. Anaknya penghafal Al-Quran juga. Jadi profesornya, jadi gubernurnya, anaknya di Amerika pulang menjadi doktor-doktor. Itu dengan Al-Quran juga. Buya Maherdi itu karena Al-Qurannya itu. Buya Maherdi itu sama nyo kuliah dulu, namo kuliah di Yen dulu. Ini jadi garin, namo jadi garin lo. Beliau jadi gubernur itu karena Al-Quran juga. Namo yakin itu. Dekat dengan Al-Quran, dekat dengan masjid. Beliau hafalannya banyak, apalagi anak-anaknya juga begitu. Jadi kalau kita didik keluarga kita dengan Al-Quran, insya Allah yarfa'illahu alladzina amanu wa utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu itu. Gubernur Hafiz Al-Quran, banyak hafal Qurannya. Buya Maherdi, insinyur pi bako buya kalanya. Karena itu terkait dengan itu, ya kan? Jadi inilah Bu,
saya ingin mengajak dalam peringatan Isra dan Mi'raj ini, ya, pertama kita berdoa untuk Palestina dan pembebasan Masjidil Aqsa. Yang kedua, bagaimana kita memakmurkan masjid, kehidupan kita selalu dari masjid ke masjid. Kalau dapat awak meninggal nanti Bu, kapai ke mansaji atau pulang dari mansaji. Sudah awak salat subuh, ya kan? Tu apai ke rumah, tiba di rumah paniang meninggal, itu rejak. Atau pai awak ke kantor, atau pai ke sawah, awak kapai sholat asar, rencana awak ke menuju ke mansaji, itu kan paniang di jalan meninggal, gitu. Jadi kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, pasti kita meninggal setelah sholat atau akan pergi sholat. Nah, itulah hidup kita, hendaknya jangan sampai merupakan dari masjid ke masjid. Jangan dari lapau ke lapau, ya. Dari lurah ke lurah gitu ya. Kalau dari lurah ke lurah tuh buru babi Pak Ibu. Aduh, pecandu buru babi sebenarnya. Nah, apa buru babi tapi jangan tinggal sholat. Ya nak? Kau ndak aku cari buru babi kok, Bu? Ada apa-apa yang buru babi? Ndak apa buru babi, pi jangan acok banan. Kalau ibaratnya pai taraga para orang enggak sekali seminggu terus sekali mau lari nawat. Kok enggak? Pai berburu macam dia. Sinayan hari buru jo. Selasa hari buru jo. Hari Jumat buru. Aiko bido ke masajinya kok. Nah, kita ini minal masjid ilal masjid. Kemudian kita tingkatkan yang berikutnya ibadah sholat awal. Ibadah sholat awal. Inilah Bapak Ibu, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah SWT. Kaji yang saya sampaikan seketik tadi, mari kita amalkan. Kue pembangunan yang bawa kemari, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nanti ambo akan datang kemari balik, ya kan? Pertama mencari proyek kalau selesai tak nanti, kemudian ambo cari lain rami dari ibu apa-apa kamu sholat. Kalau seandainya lanang musolaku apole ndak ada azan 5 waktu di siku, ayo tai buat ya Bapak. Namanya Pak Ibu ndak bersyukur. La in syakartum la azidan aku. Hendaknya kita siapa yang bersyukur, Allah akan tambah-tambah nikmatnya. Kalau Bapak Ibu bersyukur, nanti yang mau tambah kamari bantuan. Nah, tapi kalau ndak bersyukur ndak pada tua. Ya. Ndak bersyukur doh, satu ketampe lain paine. Nah, nionya ibu kamari ditambah atau tempat lain. Nah, itu kamari. Nah, jadilah hamba-hamba yang bersyukur. Salah satunya itu rajin kamu musola waktu. Nah, besok ambo pengajian, kini mungkin pengajian dia ada berita dapat bantuan. Besok mungkin ambo pengajian biasa saya sih kok. Jangan ibu tak tipu, tak ada bantuan itu ya. Tapi kalau ndak ada rami nanti, baru semangat ambo bantu banyak. Tapi kalau tidak ada nampak orang sih kok kamu bantu kok nanti izin sholat di situ. Nah itu kan, nah inilah Bapak dan Ibu. Waktu isalah masuk, ya kan? Mungkin itu pengajian yang ambo sampaikan saketek untuk ambo sendiri dan untuk Pak Ibu semuanya. Ya mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi awak, meningkatkan amal ibadah dan keimanan awak. Dan hendaknya awak ko sama-sama medeko masuk sarugo nanti hendaknya satunya. Amin. Kalau masih ada pertanyaan, usulan, masukan dari Bapak Ibu, 5 menit ke depan ambo agih kesempatan ke Bapak sadonya. Baik ya Bapak maupun Ibu-ibu. Silahkan. Bagi yang tidak bertanya boleh ansur-ansur berdua, yang lapeh berduanya. Ya. Puasa lah kan ibu dan asar. Iya. Awak lah berdoa. Allahumma barik lana fil jannah sabar. Babalik rambayan. Berdoa seperti itu. Dan sampai juga bulan Ramadan. Tapi dia ada situasi ini Ustaz. Came-came juga kami Ustaz. Kok tak boleh lo Mas Haji itu. Nah itu sangat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu. Ya, memang bulan Ramadan sudah sangat dekat ya. Kita berharap
corona kan namanya, atau omikron kan namanya sekarang gitu ya. Kita berharap cepat ya hilang wabah ini, Allah tarik dari peredaran gitu ya, sehingga kita kembali bisa beribadah di bulan Ramadan dengan khusyuk dan sempurna. Saya sebagai anggota DPRD akan mendorong pemerintah jangan sampai melarang orang untuk sholat ke masjid, melarang orang untuk sholat tarawih dan witir ke masjid. Namun nanti kalau untuk menjaga diri dan saudara kita tetap ke masjid tapi tetap menjaga prokes. Itu istilahnya. Apalagi kalau sudah dikasih aba-aba oleh pemerintah, saya itu ya. Kalau lambat jadi Bu, itu memang harus waspada. Ambo lah karena kedua kali Bu. Ya. Dulu awal-awal corona aku karena sekeluarga. Sebulan yang lalu karena itu sekeluarga. Nan parek waktu dulu. Nan kapatang bola vaksin 2 kali. Anak-anak laju betul sadonyo agak ringan karenanya. Kalau dulu talalok seminggu. Kemudian sembuhnya baru 20 hari. Kalau patang talalok 2 hari. Sembuh dalam seminggu. Tapi yang tai buat tiambo itu baik. Ada beberapa wargawa dari tanah datar. Di waktu corona sedang terjadi, beliau perawat di puskesmas ya. Kemudian dirawat di Padang Panjang. Sipo di Padang Panjang masih muda kok, ya mau sampai puluhan 5-an lah ya. Memang beliau karena corona, kemudian paru-parunya kok memang lah kena oleh corona gitu ya, virus kok. Kemudian di Padang lah penuh rumah sakit yang membutuhkan ventilator. Sementara beliau kok di Padang Panjang tidak bisa ditolong lagi kecuali dia bawa ke Padang. Mau usahakan di Padang ini mendapat tampik, ya kan? Kemudian dapat jualah ini di M Jamil tuh ventilator tadi Pak. Tapi tetap juga beliau pun tidak bisa diselamatkan. Ada orang kampung istri Pak Bahar, baik turun nasibnya Pak ya. Jadi kalaulah menjadi apalagi bagi orang yang ada komorbid namanya, ada penyakit bawaan dan orang tua dan lama itu memang agak rawan kalau kena virus kok. Tapi kalau nan muda-muda nan kuat fisiknya, kuat daya tahannya, kadang-kadang tak mendamam sedak. Kalau aku patang termasuk yang tak mendamam tuh. Tapi anak-anak mendamam tinggi, sedonya mintua damam tinggi sampai 39 suhunya. Agak cameh jawab dengan suhu tinggi itu, gitu kan? Tapi itu saja Pak, kita mendukung ya bagaimana sholat di masjid tetap ya terlaksana, termasuk witir dan tarawih ya. Tapi kalau nanti ada arahan dari pemerintah, itu jago prokes. Rasanya untuk melarang, mudah-mudahan tak lah ya. Ambo yakin tidak, karena ini omikron kini kok serangannya agak tidak sakareh waktu dulu, tidak sehebat waktu corona dulu ya. Demikian saja Ibu ya. Mungkin terwakili aspirasi dan sampaikan juga tadi dari Pak Ketua, dari Pak Datua Abid Izal. Kalaupun ada nanti yang menyusul, ibu-ibu bisa sampaikan kepada Datua yang terkait jambo atau ke Pak Heron yang aku sabui tadi, termasuk Pak Andri ya. Insyaallah. Demikian saja, sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.